Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Kita jumpa lagi dan kita akan bahas tentang, sebenarnya ada dua hal yang mau saya bahas karena ini sedang beredar kencang dan tentu harus kita respon, dan kita meresponnya tentu dengan hal-hal yang sekiranya bisa membangun daripada perkembangan timnas kita. Yang pertama datang dari Bapak Erick Thohir dan juga STY, yang mana keduanya saling follow di Instagram masing-masing. Tentu ini kabar baik bagi kita yang masih mengharapkan kembalinya STY menangani timnas kita. Kemudian berita yang kedua yaitu mengenai tim pelatih kita atau mantan tim pelatih kita, yaitu Alex Pastur, yang mana meninggalkan sesuatu yang kurang baik tentu saja untuk penggemar timnas kita secara keseluruhan, karena dikatakan kurang lebih bahwa timnas kita masih belum layak untuk lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Namun mungkin hal ini nanti kita bicarakan lagi ke video berikutnya, agar kita bisa fokus dalam membahas atau kita di dalam memberikan masukan-masukan. Untuk itu, untuk video ini lebih baik saya akan membahas tentang tadi yang saya katakan di depan, yaitu Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong yang sudah saling follow di Instagram masing-masing baru-baru ini. Beritanya sudah beredar luas, jadi teman-teman bisa menggali di sana jika mungkin teman-teman masih belum mengetahui. Dan tentu saja ini bagi penggemar timnas kita, khususnya yang masih percaya dengan tangan dingin STY, tentu ini adalah kabar gembira. Tentu kita masih berharap banyak agar STY menggantikan Patrick Kluivert, walaupun pada saat itu dipecatnya STY mungkin sangat tidak baik, atau mungkin pukulan yang sangat-sangat dahsyat bagi STY dan juga stafnya. Namun perjalanan sepak bola tentu terkadang ada kerikil-kerikil yang mengganggu, bahkan mungkin ada batu-batu sandungan, dan semuanya tentu tidak perlu kita ambil terlalu dalam karena semuanya adalah sebuah perjalanan. Dan tidak jarang juga sebuah klub maupun tim atau timnas khususnya berganti-ganti pelatih, atau pelatih yang sudah dipecat kemudian dipanggil kembali juga tidak jarang, dan Indonesia juga beberapa kali sudah melakukan. Jadi hal yang biasa. Hanya saja nanti jika mungkin ada peran STY nantinya untuk timnas kita, atau STY dipanggil ke timnas kita untuk menangani timnas kita, kemudian STY juga berkenan, tentu di sana ada pekerjaan yang sangat berat bagi STY. Ya tentu saja kita harapkan STY akan mampu melakukan. Pekerjaan berat yang saya maksud adalah STY harus bisa mengembalikan citra yang selama ini mungkin kurang baik, khususnya terhadap penggemar timnas atau mungkin pengamat timnas yang kurang menyukai dengan cara kerja STY. Dengan latar belakang tentu saja tidak sama, saya tidak tahu kenapa, itu adalah masing-masing, saya katakan mungkin individu. Bagi mereka yang kurang berkenan dengan kerja STY menangani timnas kita. Namun bagi penggemar timnas kita, tentu saja kita sangat terapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh STY, karena diakui atau tidak, kehadiran STY menangani timnas kita semakin berkembang dengan baik. Atmosfer juga luar biasa. Di sana sini didengungkan nama STY, kerja STY,
Dan kita semua juga merasakan bagaimana kualitas timnas kita setelah kehadiran STY untuk Indonesia, untuk timnas Indonesia. Dan mulai dari U20, 23, senior, kita melihat perkembangannya sangat pesat. Apalagi ditambah dengan naturalisasi yang didatangkan oleh PSSI, yaitu mungkin sangat membantu daripada perkembangan timnas kita, karena memang pemain-pemain yang didatangkan rata-rata memiliki skill yang sangat bagus, kualitas yang sangat baik, kemudian memiliki pengalaman yang sangat-sangat diharapkan untuk bisa menjadikan tulang punggung di timnas kita. Segala proses sudah dilakukan oleh PSSI saat itu, hanya saja mungkin karena ada mungkin gesekan-gesekan atau mungkin masukan-masukan bagi PSSI saat itu, sehingga ada kesalahan sedikit bagi STY dimanfaatkan untuk memecat dan mengakhiri kerjasama dengan timnas kita. Padahal kita tahu bersama, seperti yang disampaikan oleh JJ, yaitu penerjemah STY, tentu dia sangatlah dekat dengan STY. Tidak mungkin perannya hanya sebatas sebagai penerjemah. Tentu STY, tentu saja JJ tahu apa yang dilakukan oleh STY selama ini terhadap timnas kita. Kemudian kita masih melihat apa yang dikatakan, atau kita mendengar apa yang dikatakan JJ, bahwa sebenarnya STY menginginkan timnas kita saat itu lolos langsung dari round 3, karena saat itu kita terpaut 1 poin, itu tidak salah, dengan peringkat kedua. Kemudian diharapkan STY akan cepat terbang ke luar, menjumpai atau bertemu dengan klub-klub yang dihuni oleh para pemain kita di luar negeri untuk negosiasi agar cepat datang ke Indonesia dan berkumpul, bisa berlatih bersama untuk persiapkan saat menghadapi timnas Australia di kandang Australia. Namun semuanya berantakan, semua batal karena keburu STY dipecat dalam menangani timnas kita. Kemudian kita tahu bagaimana peran STY dengan para pemain juga sangat dekat, terkadang keras, namun terkadang juga ada canda tawa di sana. Tentu itu membangkitkan gairah bagi para pemain yang sedianya mungkin tidak gairah di timnas menjadi bergairah. Pemain-pemain yang bandel bisa dikendalikan, seperti contohnya Marcelino Ferdinand. Kita tahu bersama bagaimana Marcelino. Dia adalah sosok pemain yang sangat bagus, masih muda, memiliki pengalaman yang bagus, kualitas yang bagus, dan memiliki mental yang sangat-sangat bagus. Namun terkadang, itulah namanya anak muda, terkadang terlalu overconfident, sehingga kadang-kadang berbuat yang tidak pantas di lapangan, seperti mungkin bola-bola yang bisa diberikan kepada kawan yang lebih berpeluang, terkadang ditendang sendiri, dan itulah salah satu kelakuan Marcelino Ferdinand yang kurang disukai oleh para penggemar kita. Namun namanya anak muda, terkadang memang melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Namun STY bisa mengendalikan. Kita masih ingat saat melawan Arab Saudi di GBK, di kandang kita, Marcelino setelah mencetak gol pertama, justru kalau tidak salah waktu itu di menit berapa saya tidak ingat, STY marah-marah kepada Marcelino karena Marcelino dianggap membuang-buang peluang, membuang-buang konsentrasi rekan-rekannya, karena dia mendapat umpan dan juga menendang bola yang masih jauh dari gawang, kemudian melenceng jauh dari tiang gawang, sehingga di sana membuat kesal STY, dan STY begitu marah saat itu di pinggir lapangan. Kemudian STY tertawa setelah Marcelino meninggalkan STY. Itu artinya ada pendekatan, ada kemauan daripada pelatih untuk mendekati seorang pemain. Pemain salah dimarah, tapi marahnya tidak dari hati, namun dari cara dia untuk membimbing dan cara dia untuk melatih anak-anak timnas kita. Kemudian pada saat itu justru Marcelino bisa fokus lagi dan mencetak gol yang kedua di kandang Arab Saudi. Jadi luar biasa, itu adalah salah satu tipikal seorang pelatih yang sangat-sangat kita inginkan, bisa membawa dampak positif di lapangan kepada para pemain kita yang sedang tidak baik mainnya, sedang buruk performanya, dia bisa membangkitkan dan bisa memberi motivasi dengan cara STY, dengan caranya sendiri tentu saja, karena masing-masing pelatih memiliki karakter dan memiliki sifat dan watak yang berbeda.
tinggal bagaimana kita menilai, yang penting kita adalah melihat hasilnya. Untuk itu kita masih berharap banyak memang, kalau memang STY nanti berkenan untuk melatih timnas kita, tentu kita harapkan STY nanti akan bekerja lebih baik lagi dari sebelumnya. Tentu dia sendiri juga akan berpikir keras lagi untuk membangun timnas kita, karena di depan kita sudah dekat, yaitu ada match day, tentu saja nanti ada 2 pertandingan untuk mendongkrak ranking kita agar naik kembali. Kemudian di Piala Asia nanti 2007 juga sudah dekat, tinggal 1 tahun lagi. Tentu dibutuhkan persiapan yang sangat matang, karena Piala Asia adalah beririsan dengan Piala Dunia. Kalau kita bisa mendominasi di Asia, tentu saja kita akan gampang untuk lolos ke putaran Piala Dunia. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan. Mohon diluruskan, dan terima kasih atas segala dukungannya agar channel saya yang kecil ini bisa berkembang dengan baik karena dukungan teman-teman semuanya. Terima kasih.